Baik, pada pertemuan hari ini kita akan lanjutkan ya pembahasan kita tentang garis lurus ya, the straight line. Jadi pada dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bab garis lurus. Sebenarnya bab ini tuh ada sedikit lagi ya, dan kita akan tuntaskan hari ini untuk bab garis lurus. Sebelum nanti pada pertemuan ini juga kita akan membahas tentang bab yang baru ya, lingkaran. Baik, kita awali dengan belajar tentang distance from a line to a point ya. Jarak dari sebuah garis ke sebuah titik. Ya. Nah, masalahnya di sini adalah bagaimana menentukan jarak yang dinotasikan dengan delta from a line dari sebuah garis whose equation yang persamaannya itu diketahui to a point ke sebuah titik whose coordinates are known ya, yang koordinatnya juga diketahui gitu ya. Jadi bagaimana menghitung jarak dari sebuah garis yang persamaannya diketahui ke sebuah titik yang koordinatnya juga diketahui. Misalnya, nah ini persamaan umum dari garis kan AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. Jadi misalkan ini adalah persamaan dari garis yang diberikan ya, of the given line. Dan misalkan P1 yang koordinatnya itu adalah X1, Y1, itu adalah the coordinates ya, titik koordinat dari titik yang diberikan. Jadi diketahui ya persamaannya dan juga sebuah titik. From any point on the line ya, dari titik manapun pada garis, we draw a representative. Kita menggambarkan sebuah segmen yang merepresentasikan koefisien dari vektor U, di mana vektor U itu komponen skalarnya A, B ya. Ini sebenarnya di materi sebelumnya ya, masih ingat? Jadi garisnya, nah kita lihat di gambar ya, di situ ada garis lurus yang persamaan garisnya itu adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Itu persamaan umum ya, sebuah garis. Kemudian ada sebuah vektor U, masih ingat, yang tegak lurus dengan garis tersebut ya, dimana komponen skalar dari vektor U itu adalah A, B. Nah, kita gambarkan vektor U itu menempel pada garis tersebut ya, seperti ini. Nah, kemudian P1 the point, nah ini titik P1 ya, dan juga vektor U mungkin berada pada sisi yang sama dari garis tersebut atau bisa juga pada sisi yang berlawanan. Nah, kita lihat di sini tujuan kita itu mau menghitung jarak antara sebuah garis yang diketahui persamaannya ke sebuah titik P1 ya. Ini ada titik P1 yang koordinatnya X1, Y1. Berapa sih jaraknya yang kita notasikan dengan delta gitu ya. Nah, si titik P1 ya dengan vektor U katanya bisa berada pada sisi yang sama. Nah, contohnya yang gambar sebelah atas ini ya kan. Titik P1 ada di sebelah atas lah kita sebut ya, sebelah atas dari garis, dan vektor U juga mengarah ke bagian atas dari garis gitu ya. Ini yang disebut dengan on the same side, atau bisa juga on opposite sides of the line, atau arahnya atau pada sisi yang berlawanan, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang ada di bagian bawah. Kita lihat vektor U itu dia mengarah ke bagian bawah dari garis ya, sedangkan titik P1 ada di di sisi yang berlawanan gitu ya, berlawanan, dan itu enggak masalah gitu ya. Vektor U-nya mau mengarah kemanapun, itu mau dalam satu arah, ada dalam satu sisi yang sama ataupun berbeda, enggak ada masalah. Nah, we shall assume ya, ini untuk poin yang ketiga nih, kita asumsikan yang pertama nih agar mempermudah bahwa P1 dan U itu berada pada sisi yang sama seperti yang ada di gambar bagian atas. Nah, karena P1 itu tidak berada pada garis ya,
Nih, since the point P1 is not on the line, kita tahu memang P1 itu kan di sini nih, ya kan? Dan dia tidak berada pada garis ya. Kalau berada pada garis itu berarti titiknya ada di garis gitu. Ini kan enggak ya. Sehingga oleh karena itu AX1 plus BY1 plus C tidak sama dengan 0. Maksudnya apa? Kalau P1 itu tidak berada pada garis, maka titik X1, Y1 itu tidak memenuhi persamaan ini, tidak memenuhi persamaan garis. Jadi kalau kita substitusikan X1, Y1 ke persamaan garis ini, yang akhirnya jadi ini, yang X jadi X1, Y jadi Y1, dia tidak akan, hasilnya tidak akan sama dengan 0 ya, karena memang tidak berada pada garis gitu. Nah, kita lihat poin berikutnya. Dan misalkan P2 yang koordinatnya X2, Y2, kita lihat di gambar P2 itu di sini. Itu adalah proyeksi dari P1 pada garis ya. Masih ingat proyeksi pada saat kita bahas tentang proyeksi ya. Jadi kita tarik garis, segmen garis menuju ke garis yang mau kita hitung jaraknya, dan dia posisinya tegak lurus ya, atau kakinya. Nah, ini proyeksi itu ya. Nah, P2 itu adalah proyeksi dari P1 terhadap garis, maka karena karena P2 itu berada pada garis ya. Ya, titik P2 itu ada dalam garis, berarti dia memenuhi persamaan garis yang ini. Sehingga kalau kita substitusikan X2, Y2 ke sini, dia memenuhi persamaan ini ya. Makanya di sini AX2 plus BY2 plus C sama dengan 0. Nah, atau kalau kita pindah ruaskan ya, C sama dengan min AX2 min BY2 gitu ya. Itu adalah rumus C-nya. Nah, kita lanjutkan. Karena P2, P1 dan U itu sejajar dengan arah yang sama ya, maka sudut antara P2, P1 dan U itu 0 derajat. Kita lihat. Nah, segmen garis dari P2 ke P1 dengan vektor U katanya sejajar. Ya, karena dia membentuk sudut siku-siku ya di sini ya, atau tegak lurus ya. Dua-duanya tuh tegak lurus dengan garis, berarti pasti dia sejajar. Dan tidak hanya sejajar, di sini bahasanya in the same sense ya. Jadi dia arahnya sama ya. Arahnya itu sama ke atas, ini juga ke atas gitu. P2 ke P1 kan berarti panahnya ke sini ya, ke P1. Sehingga sudut, masih ingat ya, sudut antara dua garis yang sejajar dengan arah yang sama itu adalah 0 derajat. Masih ingat sudut antara dua garis ya, atau dua vektor, itu tetanya itu 0 derajat. Dan masih ingat ya, yang cos theta sama dengan gitu ya, dot product dari dua vektor dibagi dengan perkalian dari panjang vektornya. Itu kan ya, ini rumus pada saat kita membahas tentang sudut antara dua vektor ya. Nah, karena tetanya kita ketahui 0, jadi cos 0 derajat sama dengan, nah ini dot product antara U dengan P2 P1 dibagi dengan panjang vektornya. Nah, kita tahu bahwa U-nya itu adalah A, B, dan P2 P1-nya itu, masih ingat ya, ini berarti koordinat X dari P1 dikurangi koordinat X dari P2 gitu ya, koma, ini komponen skalar ya, X1 min X2, Y1. Kalau kalian belum paham, berarti kalian harus buka kembali materi-materi sebelumnya ya, kenapa muncul ini. Oke. Nah, maka persamaannya itu akan menjadi, nah cos theta itu kita tahu hasilnya sama dengan 1. Kemudian kita dot produkkan antara U, ini U ya, dengan P2 P1 yang ini. Kemudian dibagi dengan panjang vektor dari U ya, kali panjang vektor dari P2 P1 gitu. Nah, yang atas ini
dot produk masih ingat ya, berarti A kali X1 min X2 hasilnya jadi ini A kali X1 min AX2. Kemudian yang B juga dikalikan Y1 min Y2 hasilnya jadi BY1 min BY2. Bawahnya kita buat seperti ini. Kemudian nah kita tahu bahwa min AX kuadrat min min AX2 min BY2 itu sama dengan C ya, dari ini nih, yang ini ya kan. Nah sehingga kalau kita kalikan kedua sisinya dengan P2 P1 ya, panjang vektor dari P2 P1, maka kita akan menghasilkan persamaan ini. Ini kan sama dengan 1 ya, jadi 1 sama dengan ini nih, yang suku terakhir yang ini. Terus kedua ruasnya kiri dan kanan dikalikan dengan P2 P1, jadi yang ruas ini jadi jadi P2 P1 yang ini ya kan. Dan yang di kanan P2 P1 nya jadi tercoret ya, jadi hilang gitu ya, karena dikalikan dengan P2 P1 yang ini. Si P2 P1 nya itu sengaja kita tidak jabarkan ya, karena panjang vektornya bisa juga kita hitung sebenarnya dengan ini masing-masing dikuadratkan ya, akar dari ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Cuma kita biarkan karena apa? Karena inilah yang mau kita cari ya kan. Berapa sih panjang dari P2 ke P1 ya kan. Kan judul dari bahasan ini itu adalah kita mau menghitung jarak antara garis ke titik. Ini ada sebuah garis, ini sebuah titik. Kita menghitung jaraknya itu yang tegak lurus, jadi bukan ke titik ini nih. Ini juga titik dalam garis, tapi kita nggak menghitungnya itu dari sini ke sini gitu, atau dari titik manapun, tapi hanya dari satu titik yang tegak lurus. Makanya kita proyeksikan tadi dari P1 itu ke garis gitu. Dan jarak antara titik ke garis itu tiada lain adalah panjang dari P2 ke P1 ya kan, panjang segmen dari P2 ke P1. Makanya dalam persamaan ini kita biarkan bentuknya seperti ini. Kemudian akhirnya kita dapatkan persamaan ini, bahwa P2 panjang dari P2 ke P1 yang kemudian kita notasikan dengan delta itu sama dengan AX1 plus BY1 plus C dibagi akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Inilah rumus dari jarak dari sebuah garis ke sebuah titik. Nah, kita lihat kalau P1 dan U-nya berada pada sisi yang berlawanan atau yang berbeda ya. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah, atau yang di kanan, ada yang di kiri gitu ya. Nah, kalau ada dua vektor dia berada pada sisi yang berlawanan, maka dia membentuk sudutnya itu 180 derajat ya. Jadi kebayang ya, ini kalau P1 ini kita deketin ke sini, atau vektor U-nya kita geser ke sini nih, ke ujung ini, ya kan? Terus kita gambarkan theta, yang theta itu adalah sudut antara dua vektor atau dua garis, maka ini kan sudutnya 180 derajat ya, karena dia arahnya berlawanan, yang satu ke atas, yang satu ke bawah, gitu kan. Makanya di sini tetanya 180 derajat ya, sudut antara dua vektor. Nah, sehingga pada saat kita masukkan ke rumus yang dot produk itu cos 180 hasilnya itu minus 1, sama aja ini, yang kanannya kita kalikan sama seperti yang sebelumnya, cuma bedanya ruas kirinya, kalau yang tadi 1, yang ini min 1 gitu ya. Dengan cara yang sama, kalau kita kalikan kedua ruasnya dengan P2 P1 ya, panjang vektor dari P2 ke P1, kemudian kita substitusikan atau kita ganti min AX2 min BY2 nya dengan C, maka kita akan mendapatkan persamaan ini. Dan kalau kita lihat persamaan ini itu tidak ada bedanya dengan persamaan sebelumnya, bedanya hanya tandanya ya. Kalau tadi nggak ada tanda minusnya di ruas kiri, yang ini ada minusnya, ya kan? Atau kalau kedua ruasnya dikalikan minus, ini akan hilang minus sebelah kiri, sehingga di sini akan muncul minus di sebelah kanan. Dan minus itu sebenarnya pertanda bahwa vektornya itu berlawanan arah aja gitu ya, pada sisi yang berbeda.
Sehingga jarak itu sejatinya tidak bertanda positif negatif gitu. Makanya di sini rumus umum dari jaraknya itu kita kasih tanda mutlak. Kalau dia positif berarti pada sisi yang sama, kalau dia negatif hasilnya berarti pada arah yang berbeda. Dan arah dari U dan P1 kan bukan menjadi fokus kita ya kan, yang menjadi fokus kan jarak antara titik P2 ke P1 kan gitu ya. Entah dia ada U-nya arahnya sama di sisi yang sama atau yang berlawanan, itu nggak ada masalah gitu. Oke. Sehingga di sini kita kasih tanda mutlak gitu. Bentar. Nah ini kesimpulannya ya. Jadi kalau ininya lebih besar dari 0 berarti P1 dan U-nya itu berada pada sisi yang sama dari garis, dan sebaliknya kalau hasilnya negatif itu kesimpulannya bahwa P1 dan U-nya itu berada pada sisi yang sama. Tapi jarak antara titik ke garisnya sama aja gitu ya, nggak ada, makanya dikasih tanda mutlak. Oke, kita coba lihat contoh ya. Cari jarak atau hitung jarak antara garis 2x min 3y plus 6 sama dengan 0 ke titik min 1,4. Kalau digambarkan garisnya yang ini kira-kira ya, 2x min 3y plus 6. Kemudian titik min 1,4 nya di sini. Kita mau menghitung jarak dari titik ini ke garis. Jadi kalau kita ilustrasikan secara geometri ya, kita proyeksikan dari titik ini ke garis. Proyeksi itu berarti dia membentuk sudut siku-siku ya, atau tegak lurus. Kemudian kita mau mencari tahu berapa sih panjang dari segmen ini. Nah itu poinnya ya kan. Nah masih ingat ya, vektor itu kan A, B ya. Nah kita lihat dari persamaan garis ini, A nya itu 2 ya kan, B nya 3 ya, koefisien dari X dan koefisien dari Y gitu. Sehingga di sini U nya itu 2, min 3 ya. Nah kita tinggal masukkan ke rumus jarak yang delta tadi. Kan rumusnya itu ini ya kan, tanda mutlak AX1 plus BY1 plus C dibagi akar dari A kuadrat plus B kuadrat. A nya kita tahu 2, B nya minus 3 ya kan, B nya minus 3. Kemudian C nya dari mana? Nah coba C nya dari mana? Oh ini. Oke, kalau kita substitusikan ya, A nya itu 2 ya, min 1 di sini, 2 kali min 1, karena ini kan A, B nya ya, X1, Y1 nya ini ya, min 1,4, X1 nya min 1 dan X2 nya 4. Di 2 kali min 1 ditambah 3 kali 4 ya kan, plus C. C nya dari sini ya, C nya kan 6 dari sini, C nya 6. Kemudian dibagi dengan akar 13, karena kita tahu A nya 2, B nya min 3 ya, jadi akar dari 4 plus 9 ya, di akar 13 gitu. Sehingga hasilnya 8 per akar 13. Inilah jarak antara titik min 1,4 ke garis gitu. Oke, kalau ada yang mau bertanya boleh open mic aja langsung ya. Kalau misalnya ada yang belum paham boleh tanya. Ada yang mau bertanya? Oke, saya lanjut ya. Kalau nggak ada yang nanya, saya lanjut. Nah, ini ada checkpoint, ada latihan yang berhubungan dengan materi yang tadi ya. Yang pertama, hitung jarak dari garis 3x min 4y plus 12 sama dengan 0 ke titik 1, min 2. Ini mirip seperti contoh yang tadi ya. Kalian tinggal hitung ya. Kemudian yang kedua, saya mau uraikan dulu ya, 2 dan 3, nanti kalian bisa coba. Yang kedua, hitung jarak antara
dua garis yang sejajar ya. Di sini ada dua persamaan garis ya. Yang pertama ada 2x min 3y plus 6 sama dengan 0. Dan garis yang kedua 2x min 3y plus 4 sama dengan 0. Nah, gimana tuh menghitung jarak antara dua garis yang sejajar gitu. Sedangkan materi yang tadi kita bahas itu adalah jarak dari titik ke garis, ya kan? Bukan dari garis ke garis, tapi dari titik ke garis. Mungkin, nah inilah agak berbeda ya, tapi sebenarnya kita bisa menggunakan cara yang sama. Kebayang nggak ada dua garis yang sejajar, kemudian kita mau menghitung jarak antara kedua garis itu. Berarti kita harus mencari sebuah titik gitu ya. Mencari sebuah titik pada sebuah garis, misalnya cari sebuah titik yang berada pada garis ini atau sebuah titik yang memenuhi persamaan ini. Kemudian titik itulah yang akan digunakan untuk mencari jarak ke garis yang ini gitu. Kebayang nggak? Terus gimana cara mencari titik yang memenuhi persamaan ini? Ya, salah satu caranya adalah berapa sih nilai X dan Y yang memenuhi persamaan ini, kan gitu ya. Pilih aja sembarang gitu ya. Kalau X-nya 1, misalnya Y-nya berapa? Kalau X-nya 0, yang paling mudah sih cari titik potong, baik itu terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y dari garis ini, ya kan? Kalau X-nya 0, berapa Y-nya? Itulah titik yang berada pada garis ini. Atau sebaliknya, kalau Y-nya 0, berapa nilai X-nya? Berarti kita tahu dari situ sebuah titik yang memenuhi persamaannya. Titik itulah yang akan digunakan untuk menghitung jarak ke garis yang kedua gitu. Bisa lihat bedanya ya. Kalau ini kan diketahuinya garis dan titik. Kalau ini garis dan garis. Berarti kita harus mencari tahu sebuah titik pada garis. Terserah titiknya mau titik yang di sini, boleh, atau titik yang memenuhi persamaan yang kedua, boleh. Berarti kalau titiknya memenuhi persamaan kedua, berarti kita hitung dari titik itu ke garis ini gitu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, berapa panjang sisi tegak ya, altitude tuh, sisi tegak dari segitiga yang dibentuk oleh ini, 3 titik ini ya, P1. Ini saya ilustrasikan ya, saya gambarkan. P1 itu min 1,3, P2 itu 3,4, dan P3 itu min 4,0 di sini nih. Kita mau menghitung tingginya lah, tinggi dari segitiga ini. Tahu kan tinggi itu berarti tarik dari ujung atas sini ke alas ini kan. Dan kita harus menariknya dengan membentuk sudut siku-siku ya kan, atau tegak lurus dengan alasnya. Ini kan alasnya nih. Tinggi segitiga ini berapa sih? Gitu. Nah, karena kita tadi sudah belajar jarak antara titik ke garis, maka tinggi dari segitiga ini bisa dipandang sebagai jarak antara titik ke garis ini. Ya kan? Ini garis nih. Dan kita harus proyeksikan tegak lurus, ya kan? Terus kita hitung jaraknya dengan garis ini, gitu. Nah, sedangkan tadi kan kita belajarnya itu jarak dari titik ke garis yang persamaannya diketahui, sedangkan di sini kan tidak diketahui persamaannya. Berarti langkah yang pertama kalian harus mencari tahu persamaan garis ini. Nah, masih ingat di materi sebelumnya, kalau ada dua titik diketahui, P1 dan P3 di sini, koordinatnya diketahui, maka kita bisa mengetahui persamaan garisnya. Jadi cari dulu persamaan garisnya, baru setelah itu kalian gunakan rumus dari titik ke garis yang tadi sudah dipelajari untuk menghitung tinggi dari segitiga. Nah, itu sebagai clue ya. Ini adalah akhir dari bab garis lurus ya. Dan ini hanya latihan, tidak harus dikerjakan
dan dikumpulkan. Ini sebagai latihan untuk menguji pemahaman kalian.